Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami di sini kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang konsep dan contoh penelitian survei korelasional. Saya Ernawati sebagai moderator 2017-135-00160 dan dibantu oleh 4 orang teman saya, Vina Novia Handayani, Nisaul Mutmainah, Rinanda Alfahera, dan Siti Ayu Zilfamia. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, pengertian penelitian survei. Menurut etimologi, survei berasal dari bahasa Latin terdiri dari suku kata sur, yang merupakan turunan kata Latin super, yang berarti di atas atau melampaui. Sedangkan suku kata vei berasal dari kata Latin videre, yang berarti melihat. Jadi, kata survei berarti melihat di atas atau melampaui. Tujuan penelitian survei. Yang pertama ada penjajagan atau eksploratif. Yang kedua ada deskriptif. Yang ketiga penjelasan explanatory. Yang keempat evaluasi. Kelima prediksi. Keenam penelitian operasional. Dan ketujuh pengembangan indikator-indikator sosial. Pengertian penelitian korelasional. Guy dalam Soekardi 2008-166 menyatakan penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena pada umumnya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari adanya suatu hubungan dan tingkat hubungan variabel yang dinyatakan dalam koefisien korelasi. Penelitian korelasi merupakan suatu penelitian yang melibatkan kegiatan pengumpulan data untuk menentukan adakah hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, karakteristik penelitian korelasi yang akan dipaparkan oleh Saudari Siti Ayu Zilfamia. Perkenalkan, saya Siti Ayu Zilfamia, NPM 2017-135-00217. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai karakteristik penelitian korelasional. Nah, di sini ada 3 karakteristik, yaitu yang pertama, penelitian korelasi tepat bila variabel kompleks dan peneliti tidak memungkinkan untuk melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti pada penelitian eksperimen. Yang kedua yaitu penelitian korelasi memungkinkan variabel dilakukan pengukuran secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Yang ketiga yaitu penelitian korelasi memungkinkan peneliti memperoleh derajat asosiasi yang signifikan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian korelasional. Penelitian korelasional memiliki tujuan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih, ke arah manakah hubungan tersebut, positif atau negatif, dan seberapa jauh hubungan yang ada antara dua variabel atau lebih yang dapat diukur. Misalnya seperti hubungan antara kecerdasan dengan kreativitas, tinggi badan dengan umur, semangat dengan pencapaian, nilai bahasa Inggris dengan nilai statistika, dan sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri penelitian korelasional. Di sini kita akan bahas 4 ciri. Ciri yang pertama yaitu penelitian korelasional ini cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti itu rumit dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimental, juga tidak dapat dimanipulasi. Ciri yang kedua yaitu studi macam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Yang ketiga yaitu output dari penelitian ini adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. Yang keempat yaitu dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Selanjutnya yaitu macam-macam studi korelasional.
Di sini ada 3 macam: studi hubungan, studi prediksi, dan korelasi dan kausalitas. Studi hubungan biasanya dilakukan dalam usaha mendapatkan pemahaman faktor apa saja atau variabel yang berhubungan dengan variabel yang kompleks, misalnya seperti hasil belajar akademik, konsep diri, dan motivasi. Yang kedua ada studi prediksi. Studi prediksi ini sering dilakukan guna memudahkan dalam pengambilan suatu kesimpulan mengenai individu atau membantu dalam pemilihan individu. Studi prediksi juga dijalankan guna menguji hipotesis teoretis tentang variabel yang dipercaya menjadi prediktor pada suatu kriteria, dan guna menentukan validitas prediktif dari instrumen pengukuran individual. Yang ketiga ada korelasi dan kausalitas. Penelitian korelasional merupakan suatu studi bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antar variabel melalui penggunaan statistik korelasional. Kuadrat dari koefisien korelasi akan menghasilkan varians yang dijelaskan. Nah, suatu hubungan korelasional antara dua variabel kadangkala merupakan hasil dari sumber lain. Jadi si peneliti itu haruslah hati-hati, dan korelasi tidaklah harus menjelaskan sebab dan akibat. Bila suatu hubungan yang kuat ditemukan antara dua variabel, kausalitas dapat diuji melalui pemakaian pendekatan eksperimental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vina Novia Handayani, NPM 2017-1350155. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur dasar penelitian korelasional. Terdiri dari 4 hal. Ada yang pertama, pemilihan masalah. Variabel yang dilibatkan dalam penelitian harus dilakukan seleksi berdasarkan penalaran induktif dan penalaran deduktif. Dengan kata lain, hubungan yang akan diteliti dan diselidiki itu haruslah didukung oleh teori atau diturunkan berdasarkan dari pengalaman. Dan yang selanjutnya, sampel dan pemilihan instrumen. Sebagai contoh, seorang peneliti hendak menentukan hubungan antara hasil belajar matematika dengan hasil belajar kimia. Bila peneliti memilih dan memakai tes keterampilan berhitung yang valid dan reliable, koefisien korelasi yang diperoleh tidak akan menjadi perkiraan yang akurat dari hubungan yang diinginkan. Mengapa? Karena keterampilan berhitung siswa itu hanya merupakan satu jenis keterampilan hasil belajar matematika. Yang koefisien korelasi yang diperoleh akan mengindikasikan hubungan antara hasil belajar kimia dan satu jenis dari hasil belajar matematika, yaitu keterampilan berhitung. Oleh sebab itu, peneliti haruslah berhati-hati dalam memilih dan memakai instrumen yang valid dan reliable bagi tujuan penelitian. Nah, selanjutnya ada desain dan prosedur. Desain korelasi sangatlah sederhana, yakni 2 atau lebih skor yang didapatkan dari setiap jumlah sampel yang dipilih, 1 skor untuk setiap variabel yang diteliti, dan skor berpasangan kemudian dikorelasikan. Dan yang terakhir ada analisis data dan interpretasi. Jika 2 variabel dikorelasikan, maka hasilnya yaitu koefisien korelasi. Selanjutnya ada rancangan penelitian korelasional, terdiri dari 6 hal. Yang pertama ada korelasi bivariat, yang kedua regresi dan prediksi, yang ketiga regresi jamak, dan yang keempat ada analisis faktor, yang kelima ada rancangan korelasional, dan yang keenam ada analisis sistem. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Nisaul Mutmainah, NPM 2017-135000204 akan melanjutkan pembahasan mengenai kesalahan dalam penelitian korelasional. 1. Peneliti memilih statistik yang tidak tepat. 2. Peneliti berasumsi bahwa korelasi merupakan bukti sebab akibat. 3. Peneliti bertumpu pada pendekatan sekali tembak atau shotgun approach. 4. Peneliti tidak melakukan studi validitas silang. 5. Peneliti menggunakan analisis bivariat ketika multivariat yang lebih tepat. 6. Peneliti salah tafsir terhadap signifikansi praktis atau statistik dalam suatu studi. 7. Peneliti menggunakan analisis jalur atau liser tanpa peninjauan asumsi-asumsi. 8. Peneliti gagal menentukan suatu variabel kausal penting dalam perencanaan suatu analisis jalur.
Selanjutnya, di sini ada kelebihan-kelebihan penelitian korelasional, antara lain kemampuannya untuk menyelidiki hubungan secara beberapa variabel secara bersama-sama, dan penelitian korelasional juga dapat memberikan informasi tentang hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya, Sukandi menambahkan, kelebihan penelitian ini adalah penelitian yang berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, sosial. Dengan penelitian ini memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel secara intensif, dan penelitian ini dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Nah, selanjutnya contoh penelitian survei korelasional. Judulnya di sini ada tentang kualitas pelayanan karyawan administrasi akademik, survei di Politeknik Kesehatan Jakarta 2003. Masalah penelitiannya: 1. Apakah terdapat hubungan pengetahuan administrasi akademik dengan kualitas pelayanan karyawan? 2. Apakah terdapat hubungan komunikasi interpersonal dengan kualitas pelayanan karyawan? 3. Apakah terdapat hubungan kemampuan berpikir mekanik dengan kualitas pelayanan karyawan? 4. Apakah terdapat hubungan pengetahuan administrasi akademik, komunikasi interpersonal, dan kemampuan berpikir mekanik dengan kualitas pelayanan karyawan? Nah, di sini ada kajian teori tesnya. Teori-teori yang dikemukakan dalam penelitian ini menyangkut variabel penelitian yang meliputi kualitas pelayanan, pengetahuan administrasi akademik, komunikasi interpersonal, dan kemampuan berpikir mekanik. Kualitas pelayanan. Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan karyawan adalah hasil kegiatan karyawan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman atau peraturan yang telah ditetapkan. Pengetahuan administrasi akademik. Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan, peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan administrasi akademik adalah segenap yang diketahui karyawan tentang konsep, fakta, dan prinsip-prinsip kegiatan dalam pelayanan yang berhubungan dengan administrasi akademik yang meliputi pengerjaan, kemahasiswaan, media pendidikan, perpustakaan, laboratorium, dan perbengkelan. Saya Rinanda Alfahera, NPM 2017-13500-207 akan melanjutkan pembahasan. Selanjutnya adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal disimpulkan peneliti berdasarkan teori-teori yang dideskripsikannya sebagai interaksi antara pemberi dan penerima informasi atau pesan baik menggunakan alat ataupun tanpa bantuan alat yang dapat menunjang kegiatan akademik dengan indikator penyampaian dan penerimaan pesan, kerjasama, dan umpan balik. Selanjutnya adalah kemampuan berpikir mekanik. Kemampuan berpikir mekanik disimpulkan peneliti berdasarkan kajian teoritis sebagai kesanggupan seseorang dalam menuangkan gagasan yang berkaitan dengan masalah mekanik dengan indikator penyusunan konsep tentang menggunakan alat-alat mekanik, penerapan prinsip-prinsip fisika mekanik, dan pemecahan masalah mekanik. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teoritis dan penyusunan kerangka berpikir tentang asumsi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, ada terdapat hubungan positif antara pengetahuan interpersonal akademik dan kualitas pelayanan. Yang kedua, terdapat hubungan positif antara komunikasi interpersonal dan kualitas pelayanan. Yang ketiga, terdapat hubungan positif antara kemampuan berpikir mekanik dengan kualitas pelayanan. Dan yang keempat, ada terdapat hubungan positif antara pengetahuan administrasi akademik, komunikasi interpersonal, dan kemampuan berpikir mekanik secara bersama-sama dengan kualitas pelayanan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan korelasional.
Variabel bebas dalam peneliti ini adalah pengetahuan administrasi akademik atau X1, komunikasi interpersonal atau X2, dan kemampuan berpikir mekanik atau X3. Sementara itu, variabel terikatnya adalah kualitas pelayanan atau Y. Penelitian ini dilakukan di Politeknik Kesehatan Jakarta II dengan unit analisis karyawan administrasi akademik. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Januari sampai bulan Juli 2003. Pengambilan sampel sebanyak 60 karyawan dilakukan secara acak dari populasi karyawan administrasi akademik di Politeknik Kesehatan Jakarta II yang berjumlah 121 orang dengan tingkat pendidikan SMA. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dari keempat variabel adalah daftar pernyataan dan daftar pertanyaan. Kualitas pelayanan karyawan sebagai variabel terikat didasarkan pada penilaian mahasiswa dengan cara masing-masing karyawan dinilai oleh 3 mahasiswa atau rater. Rater dipilih secara acak sederhana. Skor kualitas pelayanan karyawan diperoleh berdasarkan skor rata-rata dari ketiga penilai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi sederhana dan jamak, korelasi sederhana dan jamak, dan korelasi parsial. Sebelum dilakukan penguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis berupa uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian, maka temuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara pengetahuan administrasi akademik dan kualitas pelayanan. Yang kedua, terdapat hubungan positif yang signifikan antara komunikasi interpersonal dan kualitas pelayanan. Yang ketiga, terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kemampuan berpikir mekanik dengan kualitas pelayanan. Yang keempat, terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara pengetahuan administrasi akademik, komunikasi interpersonal, dan kemampuan berpikir mekanik secara bersama-sama dengan kualitas pelayanan. Yang kelima, dengan demikian, penelitian menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan karyawan di Politeknik Kesehatan Jakarta II dapat ditingkatkan dengan pengembangan pengetahuan administrasi akademik, komunikasi interpersonal, dan berpikir mekanik.